wa yu'tamadulan den gawe pedoman alaiha ing atase aqawil marwiyata iku den riwayataken. Jadi khobar tina lafaz takun tarfa'ul isma wa tansibul khobar aqawil dari isim marwiyatan jadi khobar takun marwiyatan iku den riwayat bil isnadi kelawan berang-berang sanad as-sahihi ka sahih au mutawwanatan di matuk main di lafaz ya au manduna wa atau den bukukaken fi kutubin di dalam pirang-pirang kitab masyhur kang masyhur wa antakuna lan araben kana makhdumatan iku den ancuraken den ulah bi ayu bayana kaum araben kana den jelasaken arwahihu apa kaul unggul min saking muhtamilatiha muhtamilatiha agawalnya si aqawil wa yukhassasu bitimajul lanten khususan umum apa umumnya aqawil di ba'dil mawadi dalam salah pirang-pirang panggonan wa yuqayyadu bitimajul lanten ikat mutlaquha apa mutlaqi aqawil pirang-pirang kaul di ba'dil mawadi dalam setengah pirang-pirang panggonan wa yujma'u lanten kumpulan al-mukhtalifu apa pirang-pirang perbedaan fiha ing dalam al-aqawil wa yubayyanu lanten jelasaken ilalu apa elate alasan elate apa alasannya apa ahkamina pirang-pirang hukum yang aqawil wa ila marwiyatan lantasiha kalau tak ada sanad riwayatnya lantasiha maka orang sah i'timadu apa bagian berpegangan berpatokan atas dalil wa laisa mazhabul orang apa mazhab bihadzal asnati mutaakhiratin dan ikilah pirang-pirang zaman akhir bihadhihi sifat kelawan ikilah sifat indah amin hadhil mazhabul arba'ah apa ikilah ini mazhab empat Allahumma ya Allah ila mazhabal imamiyata amin mazhab imamiyah wa zaidiyah mazhab zaidiyah wa hum la mutawiyah imamiyah ahlul bid'ati itu ahli bid'ah la yajuzu kamorona al-intimadu apa hajawan berpatokan berpegangan ala aqawilihi atas pirang-pirang kaul imamiyah wa zaidiyah wa ahlul bid'ah. Selanjutnya Bapak Ibu Hasyim Asy'ari mengingatkan kepada kita sekali lagi kenapa kita harus bermazhab. Wa yubna diteruskan pendapat-pendapat ulama yang terdahulu wa yasta'inu dan kita untuk mengambil meminta pertolongan fi zalika untuk menetapkan mengistinbat menetapkan hukum. Maka baliknya ke perkataan-perkataan kaum ulama-ulama imam mazhab bil arba'ah yang empat. Baik, karena kita sendiri orang awam bukan ahli mujtahid. Nanti jelaskan ahli mujtahid syaratnya sangat prosesnya panjang dan sangat berat. Kita hanya menjadi orang yang mengikuti pendapat mujtahidin al-imam mazhab al-ulama. Kenapa demikian? Untuk meneruskan pendapat mereka. Li'anna jami'a sona'a kata Hasyim Asy'ari, di setiap skill of life, keterampilan hidup kita itu mesti seperti kita ahli ilmu sorof, ahli ilmu nahu, yang punya ahli kedokteran, yang punya syair, yang punya bisa bikin golok, pedang, pada besi.
atau merangkai besi, wa tijarah yang ilmu berdagang, kemudian ilmu peti kemasan, itu tidak bakal jadi kecuali kita bimulazamati ahliha, netepin istiqomah, duduk sing anteng, derek kiai ngaji mengkono. Kalau pengen bisa ilmu nahu dan sholat ya wis ngaji, duduk sing anteng, duduk sing tenang, istiqomah, ngikutin nabi, insya Allah bisa. Ya, seorang wali di Jakarta ya, Syafi'i Azami yang pernah kita ziarahi, itu kan tukang kelompokan, keliling pakai sepeda jengking, ya, jual kelompokan. Tapi setiap ada hadis beliau hadir, diikuti dengan sangat khusyuk dan istiqomah. Alhasil dalam singkat riwayat ini, Syekh Syafi'i Azami seorang wali ini bisa menguasai ilmu solo, ilmu nahu, padahal sampai dalam 2 tahun. Jadi nggak ada yang mungkin, nggak ada yang tidak mungkin, mas, nggak ada yang tidak mungkin bisa gitu. Karena namanya ilmu mesti kayak netes, sedikit. Dan kita harus mahabbah kepada orang yang memberikan ilmu. Nggak bakal nyambung wifi kita dengan wifi murid kita apabila murid kita hatinya nggak satu sinyal sama kita, hatinya nggak paham sama kita, ngaji mengaji mahabbahnya tidak. Itu yang menyebabkan terhambat ilmu kita prosesnya. Berapa banyak ibu bapak para santri yang di mondoknya itu biasa-biasa saja, kenapa ilmunya kok bisa diwifikan, bisa dimasukkan itu saja? Karena ini santri mahabbahnya full 100%. Maka dikatakan kalau ingin melihat itu santri bermanfaat atau tidak di masyarakat, maka lihatlah bagaimana dia di masyarakat bermanfaat atau tidak. Kalau bermanfaat berarti ilmunya diridhoi oleh gurunya. Banyak kayak Gus Muafiq di pondoknya cuma disuruh doang, yang disuruh nanti ada Kiai Zahid bandel di pondok, tapi orang kayaknya tuh jadi. Walaupun itu prosesnya adalah kehendak Allah Subhanahu. Jadi mahabbah yang penting Bapak Ibu. Kalau ilmu nyangkut, mahabbah dulu. Contoh-contoh, kita dulu lagi SD, paling duduk sama pelajaran matematika. Asal matematika dapat 2, dapat 3, dapat 4 merah di rapor. Karena apa? Kita udah gak suka. Wah, matematika ini males. Udah gak suka ilmunya. Kedua, ditambah lagi gurunya galau. Wah, apa ibu ini kalau apa pertanyaan habis dijawab. Akhirnya kita gak suka sama belajarnya. Jadi ilmu solo, ilmu nahwu, ilmu kedokteran, ilmu syair, tentang tata bahasa, ilmu pandai besi, ilmu perdagangan, ilmu siapa, itu gak bakal jadi kecuali kita nutukin itu ilmu. Dikit-dikit ditutukin, dimulzamahkan, diopenin openin sholat ya sholat, dari mulai ilmu sholatnya naik lagi ke ilmu sholat yang berikutnya, terus ditotokin atau dibutuhin, dikumpulin. Kenapa saya mengatakan ini? Saya ngomong usia saya berdua waktu itu lulus SMA, saya ngomong secara logika akal kita nggak masuk, ngapa sulit ya. Udah ngomong berjuang sendiri ya, orang tua lagi kurang mampu ekonomi, ngapa kalau lagi lapar ya puasa, nggak ada pantangan yang makanya sehari setahun sekali lapar, duduk-dudukin dari ngomong ya, juga sambil nahan perut ya. Kenapa? Kata Imam Syafi'i dalam kitab Diwan Syafi'i dikatakan, barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, duduk pegel, ngerasain tinggal mata ngantuk, maka siap-siaplah bodoh selama-lamanya. Imam Syafi'i kalau bodoh memang nih, nahan mata, nahan tinggal, nahan duduk. Itu kenapa Imam Syafi'i? Barang siapa yang tidak merasakan pahitnya dalam menuntut ilmu, maka siap-siaplah bodoh sepanjang hayatnya. Bahkan kata Imam Ghazali, ulama tasawuf, barang siapa yang tidak pergi ke suatu majlis untuk menuntut ilmu, maka dia berada dalam kesesatan.
Ya bisa Imam Ghazali. Ini siapa orang yang ada waktu sehat tapi nggak pergi ke majelis ilmu? Kata Imam Ghazali, siap-siap dalam keadaan sesat. Na'udzubillah subhanahu amin. Maka penting di mulazamah ya Bu, Bapak yang masih ngaji ikroknya, di mulazamah istiqomah dan istiqomah ngaji dan ngaji. Biar jadi kita orang yang ngaji, orang sakti ya. Kenapa? Mungkin betul udah bisa ilmu Quran gak makan sama kiainya, dapat sama kayaknya ilmu di mana Bu, ngaji mana Bu, faraduda harus. Kecuali kita golongan orang yang dapat ilmu laduni. Ya. Apa laduni? Wa qala laduni qala wa fi rabia. Yang namanya laduni itu setitik-titik. Karena orang yang dapat menguji laduni adalah orang yang bertakwa, menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah. Kan sulit. Laduni yang langsung dibimbing. Ada wali, ada Rasul, ada Nabi Khidir. Orang sulinya dulu. Maka pada bunda, kalau kalian bisa ngaji Quran, ngaji kepada guru ngajinya ya Bu. Kalian bisa ilmu kita, ngaji kepada ilmu yang bisa ngaji kita. Bimulazamah dengan istiqomah. Lanjut sedikit mana? Wa qul zalika nabil. Selain itu jarang terjadi. Orang yang pintar semua fakir, ilmu nahwu, soroh, tafsir, balaghah, mantiq, balaghah, bayan, ilmu alat, ilmu surfi dan lain sebagainya 12 kan itu sedikit sekali yang menguasai semuanya. Kiai itu pada kiai ahli usul ada ahli nahwu, ada ahli tafsir, ada ahli hikmahnya, ada semua kiai. Karena bapak ibu ahli hikmah itu mereka mempelajari kitabnya dan kitabnya kitab Jumhur Abu Masyar Al-Faraki itu membaca kitabnya sama dia ada gambar aja ini huruf apa ya bisa malam huruf apa itu masing-masing mereka menjaga diri kita. Ternyata benar mujarobat mereka praktekkan pada waktu itu dan hasilnya ada sehingga dicatat dalam sebuah buku. Itu yang menguasai itu kalau jatuh ke tangan para perbuatan jahat dari bisa musuh ke orang lain. Makanya kitab itu saya tutup nggak pernah saya baca karena itu semuanya takutnya nggak kita jahat. Nah, kalau apa-apa ilmu dasarnya baik kemudian dia jahat maka jadilah jahat. Nah, saya tutup ya. Ada mengenai serem. Kemudian kata Bahasa Asy'ari, ba'idun lam yaqra, orang mesti orang gelem ngaji jauh dari ngerti ilmu agama jarang. Wa in kana jaizan bil aqli, sekalipun menurut akal bisa yang tadi disebut yang mendapat ilmu laduni atau memang pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa iza ta'ayyana al-imanu al-aqwali salafi fala budda min an takuna aqwalihim allati atamadu 'alaiha marwiyatan bi isnad sahih aw mudawwanatan fi kutubi masyhurah. Yang dikatakan kita bermazhab, dikatakan kita memegang erat pendapat-pendapat ulama terdahulu yang soleh, para Buddha, maka harus Bapak Ibu memegang omongan ucapan mereka dan mengikatnya dengan dasar marwiyatan, dengan dasar riwayat sanad keguruan kita. Kalau kita punya guru, pasti punya sanad. Makanya Dewan Masjid Indonesia sekarang menerbitkan yang berhak menjadi imam apabila bacaan Qur'annya bersama. Itu dikerjakan oleh supaya berjamaah jadi teratur. Karena khawatir ngajinya lewat YouTube, medsos atau YouTube, daripada lewat YouTube. Karena yang disebut mutawatir di sana ngajinya punya guru dan guru kita itu sampai kepada Rasulullah SAW. Bi isnadin sahih, dengan sanad yang sah dan jelas. Kan dipasang di musola ulama nusantara itu maksudnya para ulama-ulama yang berpegang pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah al-Nahdiyah diikat oleh para amir masjid supaya tak lupa. Ini jauh sangat di bawah dikatakan Bahasa Asy'ari, siapa yang ambil ilmu tanpa melalui orangnya maka dia ibaratkan mencuri ilmu. Nah dari ulama satu babak ini mereka dulunya sampai sini.
jelas, sebetulnya dia jelas, bukan medsos, bukan Twitter, bukan FYP. Tadi banyak yang mau anak muda supaya kita berorganisasi hadap ulama punya pegangan dan termasuk dalam guru-guru, dan harus pendapat itu maknunatan, dibukukan. Kalau kita tidak punya sanad, otomatis ciri yang kedua biasanya kiai tersebut, ustaz tersebut punya kitab. Jelas ya Bapak Ibu, kalau kita guru, assalamualaikum ustaz, assalamualaikum kiai, di rumahnya ada kitab, berarti itu guru ustaz punya sanad dan sanadnya sahih dan dalilnya bisa dipinta. Karena apa? Mereka mengambil iktimad pada ulama salafun saleh. Cirinya Kiai Haji Misbahul Munir, seorang wali pisahan, itu ketika kamu bertamu di mejanya kitab semua. Ada orang selalu Kiai nanya, dia buka kitab ini, jawabannya Buya Mutadi Cidahu, kitab semua di meja. Guru saya sebagai Ahmad Fadil Ilyas punya kitab di meja lemari. Itu ciri bahwa guru kita bersanad dan guru kita berpegang iktimad kepada imam mazhab yang hati-hati itu. Kan ternyata ustaz di rumah ustaznya misalnya ini di luar nih, kita lihat ada kita, ada TV, ada yang misalkan proyektor, pakainya slide, kitabnya mana nih? Walaupun sekarang zaman canggih, ya. Karena apa? Yang membedakan antara slide dengan kitab, kalau slide kita hanya boleh dong. Tapi kalau kita coretan murni dari guru kita, apa yang disebut guru kita coret, maka itu disebut bi isnadin shahih, ilmu kita bersumber dengan sahih. Aumat dunatan fi kutubin masyhur, atau pendapat ulama salafus itu dibukukan di kitab yang masyhur. Makanya sengaja tadi saya bawa kitab Mizanul Kubra, perbandingan 4 mazhab. Ini karya seorang wali, bersyukur menyampaikan kita Abdul Wahid Abdul Hamid bin Ahmad Al-Ansori, yang terkenal dengan Imam Sya'rani. Siapa Imam Sya'rani? Orang yang dikecup jidat dan mulutnya oleh baginda Rasul karena sebab melazimkan, melazamakan bacaan sallallahu alaihi Muhammad tanpa itu. Sampai Imam Sya'rani dibilang Abdul Wahab Imam Sya'rani, dia imam sampai kapan membaca salawat? Sampai Rasul berkenan kepada saya. Akhirnya Allah tahu Rasul mendatangi Imam Sya'rani pada zaman jauh dengan baginda Rasul, didatangi oleh baginda Rasul, dikecup keningnya, kemudian dikatakan aku cinta kepada Imam Sya'rani karena baca sallallahu alaihi Muhammad tanpa hitungan setiap hari. Di dalam hati lumayan bukan dari apa kita tanpa hitungan. Ini tapi ibu Mizanul Kubra, perbandingan 4 mazhab, karya seorang wali Imam Sya'rani, madunatan, dibukukan fi kutubin masyhur, di kitab yang masyhur. Ini namanya ciri kita bersama. Jadi di kitab ini, di antara jalan kita menuju surga adalah kita mengikuti imam-imam mazhab. Jadi kalau ada aku kalau usah pakai mazhab, mau jalan kemana itu? Mau jalan kemana? Jadi di sini ada mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal, mengikuti Imam Malik, mengikuti Imam Abu Hanifah, mengikuti Imam Syafi'i. Itu adalah jalan kita menuju ke surga. Mimbar berjannah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah ini Bapak Ibu katakan di atas hadratul wahyu, ini posisi wahyu, di bawahnya ada hadratul arsh, di bawahnya ada kursi, di bawahnya ada kolam pena, di bawahnya ada lauh mahfuz, buku yang membuka ajar kita sampai hidup kita, di bawahnya ada lauh isbat ketetapan hukum, di bawahnya ada posisi malaikat Jibril, di bawahnya posisi Nabi Muhammad, di bawah Nabi Muhammad posisi sahabat, di bawahnya Imam Al-Mujtahidin, di bawahnya lagi baru Muqallidin. Kita ila muqallidin wa dunya wal akhirah, itu kita. Ya, itu kita dari bawah. Nah, kalau digambarkan semua manusia itu, nah, menuju ke jalan surga dari ibadah, titik ini surga. Mau ngambil Imam Abu Hanifah ke surga, mau berpegang Imam Ahmad bin Hanbal ke
jalurnya ke surga. Mau memegang Imam Syafi'i, jalurnya ke surga. Mau memegang Imam Malik, jalurnya ke surga. Ada Imam Nawawi, yang jalur ke surga. Ada Imam Abu Lais, jalur ke surga. Ada Imam Ishaq, jalurnya ke surga. Ada Imam Abdul Rahman Auza'i, jalan. Ada 7. Tapi yang masyhur 4 imam mazhab. Terangkan ya Bu. Nah, itu yang dimaksud oleh baginda Rasul. Ini ubah posisi imam mazhab kita. Ini dikatakan supaya ke surga. Jadi kita di posisi ini. Jadi kalau kita tidak berpegang teguh kepada imam mazhab, mau jalan kemana? Satu lagi, yang mengambil Imam Abu Hanifah jalurnya dari sahabat atau dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ngambil ke baginda Rasul. Abu Hanifah pada dekat dari baginda Rasul, turun ke Ibnu Abbas, Ibnu Abbas turun ke Ato, turun ke Abu Hanifah. Yang mengambil dari Imam Malik dari baginda Rasul, turun ke Ibnu Umar, turun ke Nafi'. 3. Yang mengambil Imam Syafi'i dari baginda Rasul ke Ibnu Umar, ke Nafi', ke Imam Malik. Dan Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Yang mengambil dari Imam Ahmad bin Hanbal, mengambil dari Rasul, Rasul turun kepada Nafi', Ibnu Umar, dari Rasul ke Ibnu Umar, Ibnu Umar turun ke Nafi', dari Nafi' turun ke Malik, dari Malik turun ke Imam Syafi'i. Jadi Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Syafi'i. Masya Allah Bapak Ibu, ini menggambarkan murid dan guru saling menghormati satu orang. Ya, pernah suatu ketika Imam Syafi'i ziarah ke Imam Ahmad bin Hanbal. Ini Imam Ahmad bin Hanbal saat pendapatnya mengatakan bahwa tidak pakai kunut ketika waktu subuh. Tapi Imam Syafi'i ketika bergabung dengan Ahmad bin Hanbal, kubahnya, makomnya, beliau tidak pakai kunut. Dijawab oleh pengikut Imam Syafi'i, kenapa ya Imam? Karena muridku ini adalah orang yang berpendapat tidak memakai kunut ketika subuh. Maka aku menghormati. Padahal berbeda, ada disebut Imam Bukhari. Nah ini sangat kita. Jadi kalau kita ngambil ke Imam Syafi'i, berarti kita ngambil ke Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ngambil ke Nafi, ngambil ke Imam Malik, Imam Malik mengambil ilmu ke Nafi, Nafi ngambil ilmu ke Ibnu Umar, Ibnu Umar ngambil ilmu ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya sama kita ya. Yang ngambil Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengambil pendapat dari Imam Malik, Imam Malik bersumber dari Imam Nafi, Imam Nafi bersumber dari Ibnu Umar, Ibnu Umar langsung bersumber dari baginda kita Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Senang ya kalau sahabat kita, senang. Dimudah. Kesimpulannya Bapak Ibu sudah kita makan, kita ngaji dengan patokan kita, berarti kita bersama. Berarti kita mengambil masalah. Awas, hati-hati yang mencari ilmu, mencari hadis, tapi kok nggak megang kita. Ngajinya pakai apa? Takutnya keluarga jatuh, ngomongnya nggak sesuai omongan yang tertulis kita. Makanya setiap kita ngaji di Musa Hidayah selalu saya bawakan kita agar saya mulutnya nggak keluar kemana-mana. Patokannya ini, madunatan fi kutubin masyhurah, dibukukan dalam kitab-kitab yang masyhur. Alhamdulillah, mazhab kita Imam Syafi'i bersumber dari siapa Bu? Imam Malik. Imam Malik bersumber dari Imam Nafi. Imam Nafi bersumber dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ngambil ilmu kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dimalah atau diimlah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Maka Jibril asal bahwa wahyu dari Allah, wahyu Jibril, Nabi Muhammad, Ibnu Umar, Nafi, Imam Malik, Imam Syafi'i. Nah kita mau takdimin atau disebut muqallidin, orang yang bertaklid atau taklid ngikutin. Taklid ada taklid buta, ada taklid yang berdasarkan tadi benar-benar bermanfaat. Mohon maaf Rasul ada sampai lewat ya, harus cepat selesai. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita. Kenapa Pak Hasyim Asy'ari mengarang kita risalah fi ta'kid ukhzi ala madhhab arba'ah, sebuah kitab risalah yang
mengharuskan, mentaukidkan, menekankan kepada kita umat keluarga Rasul untuk mengambil imam mazhab yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi